Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita setelah kita melangsungkan pembelajaran bahasa Arab untuk melanjutkan kajian fikih. Dan apa yang kita pelajari sore hari ini terkait dengan banyaknya pertanyaan yang masuk baik di grup maupun di tempat-tempat kajian dari saudara-saudara kita mengenai ibadah di masa pandemi, yakni di musim-musim yang disebut sebagai musim corona. Nah, corona adalah sebuah penyakit yang begitu indah namanya, namun begitu membahayakan konsekuensinya. Nah, sikap kita menghadapi corona itu sikap yang harus berdasarkan ilmu. Sebagian manusia menghadapi corona terbagi menjadi dua. Ini bab yang pertama, sikap seorang muslim menghadapi wabah corona. Yang pertama, sebagian orang menghadapi corona dengan berlebihan. Jadi sikap hulu itu biasa terjadi pada diri manusia. Kaum muslimin hari ini, barakallahu fiikum, terlihat dari perilaku mereka yang kita lihat terbagi menjadi dua. Yang pertama, berlebihan di dalam menyikapi corona. Contoh Pak Aziz, sikap berlebihan dalam menghadapi corona apa? Langsung borong masker. Borong masker. Yang paling ringan, contoh ada orang wahing itu sudah ketakutan. Seakan-akan yang mematikan dan menghidupkan itu hanya corona. Yang membuat orang sakit itu sebabnya hanya corona. Penyakit itu hanya corona. Dan menyikapi semua penyakit dan semua manusia hanya terkait corona. Ada orang sakit lambung disikapi di rumah sakit sebagai orang yang pesakitan karena corona. Semua sikap ini adalah sikap berlebihan dan jelek. Yang kedua, sikap menyepelekan atau apa? Sikap lebay. Contohnya apa? Menyepelekan, tidak memakai masker ketika di luar ruangan. Nah, disebutkan ya oleh salah satu syekh dari Saudi, beliau sholat dan beliau melihat mufti Saudi sholat dengan menggunakan masker. Apa? Bentuk ketaatan kepada pemerintah. Nah, maka sikap yang benar adalah kita melihat corona benar sebagai virus yang berbahaya. Itu yang harus digarisbawahi. Namun kita tidak boleh berlebihan dalam mensikapi corona dan juga tidak boleh menyepelekan. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap bahwasanya Allah hanya menurunkan sebab kematian karena corona, ataupun kita bersikap acuh sehingga tidak mengindahkan instruksi dari Badan Kesehatan dan pemerintah. Konsekuensi dari ini adalah menutup celah-celah fitnah, menutup celah-celah tulisan atau ungkapan atau pembicaraan orang-orang Khawarij. Sebagian orang nanti kali hari ini, ya, pemerintah, ya, zalim menutup masjid, sementara mal buka. Ini ucapan-ucapan Khawarij, ucapan-ucapan yang ingin membuat kekisruhan di tengah pandemi, dan itu salah. Bahkan sebagian orang mengatakan ini adalah konspirasi Yahudi. Nah, maka saya katakan barang siapa yang mengatakan corona itu adalah konspirasi Yahudi, dia sendiri yang tukang
konspirasi. Nah, ya, karena hakikatnya penyakit ini ada, dan yang menimpa, yang tertimpa dari penyakit ini juga bukan hanya orang Indonesia, termasuk Amerika dan juga negara Yahudi. Nah, jadi penyakit ini ada, hak penyakit ini. Ya, maka tetap ya apa yang disampaikan oleh pemerintah, karena memang di dalam Islam menjaga jiwa itu termasuk adalah apa? Di antara lima jaga Islam. ya yang dijaga oleh agama. Maka kebijakan pemerintah menutup sementara, saya katakan ya, pemerintah itu tidak menutup ibadah, tapi menutup tempat ibadah. Nah, karena mereka mengatakan bahwasannya penyakit ini berbahaya, kemudian konsekuensi dari itu adalah bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah dari rumah. Bukan melarang ibadahnya. Nggak ada, alhamdulillah sampai hari ini yang katanya pemerintah itu zalim dan semisalnya. Namun alhamdulillah ya, pemimpin kita masih sholat, dan itu terlihat. Loh, itu hanya pencitraan. Pencitraan itu masalah hati yang kita lihat dohirnya. Nah, selama mereka sholat, mereka muslim. Nah, maka kita katakan ya, pemerintah tidak melarang seseorang itu ibadah. Yang dilarang adalah untuk sementara waktu hendaknya seseorang itu sholat di rumah. Dan itu sudah menjadi pintu fitnah untuk orang-orang yang memilih jalan kekerasan itu dari kalangan Khawarij untuk menebar fitnah di kalangan kaum muslimin.